Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada yang diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana Institut Setiami. Pada hari ini adalah pertemuan yang keempat dengan mata kuliah manajemen sektor publik atau yang kita kenal dengan manajemen publik. Nah, saudara sekalian, pada pertemuan yang keempat ini akan kita review kembali ya pada kesempatan yang dulu atau perkuliahan pada 1, 2, 3 saudara sudah memahami beberapa bacaan-bacaan yang telah tersedia di Anda, baik itu materi pokok dari saya berupa handout, PowerPoint, slide, dan juga dari buku-buku yang saudara pelajari. Mari kita ikuti pada pertemuan keempat ini, yaitu pada acara manajemen publik ini melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang kemarin itu kita membahas tentang ilmu administrasi hubungannya dengan manajemen, kemudian administrasi publik hubungannya dengan manajemen publik, dan di satu pihak hubungannya dengan kebijakan publik. Nah, itu kira-kira nanti akan kita jelaskan. Pertama yang akan kita garis bawahi adalah saudara sebagai calon magister ilmu administrasi, maka harus tahu hubungannya antara ilmu administrasi dengan manajemen. Ilmu administrasi sebagai grand teori atau sebagai ilmu induk yang melahirkan kemarin itu ada organisasi, ada manajemen, ada kepemimpinan, ada komunikasi, dan ada human relation. Nah, yang hari ini yang akan kita pelajari adalah manajemen. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam struktur teori, dalam hierarki teori, maka ilmu administrasi itu adalah sebagai grand teori, sedangkan manajemen adalah sebagai middle range teori. Nah, kemudian pelajaran kita adalah manajemen publik, yaitu manajemen yang digunakan untuk mengelola, menghandle tentang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh sektor publik dalam suatu organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, struktur teori ilmu administrasi sebagai grand teori, manajemen sebagai middle range teori, maka manajemen publik adalah cucunya, yaitu sebagai parochial teori. Nah, kira-kira itu dulu sebagai permulaan ya. Nah, kemudian kemarin dijelaskan bahwa administrasi itu bisa digunakan ya untuk mengelola kepentingan private yang disebut dengan ilmunya itu administrasi bisnis. Sedangkan untuk kepentingan publik maka administrasi publik. Administrasi publik inilah konsentrasi kita yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu administrasi publik dengan manajemen publik apa hubungannya? Nah, bahwa administrasi publik sebagaimana kemarin saya sebutkan dalam teorinya Nicholas Henry, bahwa administrasi publik atau public administration atau administrasi negara adalah melaksanakan kebijakan, atau fokus daripada administrasi negara atau administrasi publik itu adalah kebijakan publik. Lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Nah, oleh sebab itu administrasi negara itu adalah sebuah organisasi, sebuah lembaga negara, lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan publik. Nah, oleh karena itu administrasi negara adalah birokrasi pemerintah. Pemerintahan yang mana? Nah, pemerintahan secara umum ada pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, administrasi negara adalah
termasuk wilayah pemerintahan eksekutif, karena pada hakikatnya wilayah kajian daripada administrasi publik itu adalah eksekutif atau lembaga pemerintahan eksekutif. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan. Tadi dikatakan, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Nah, bagaimana tindakan pemerintah itu bisa berjalan efisien efektif adalah dengan menggunakan konsep theory manajemen. Nah, kemarin sudah kita jelaskan apa itu manajemen. Manajemen itu adalah kemampuan menggerakkan sumber-sumber daya supaya mencapai tujuan organisasi secara efisien efektif. Melalui apa? Efisien efektif hanya bisa dilalui dengan apa? Planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, itulah konsep dan teori manajemen yang akan digunakan meng-hire penyelenggaraan pemerintahan supaya kebijakan publik itu bisa sesuai dengan targetnya, sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan tujuannya. Nah, itu oleh sebab itu hubungan antara ilmu administrasi publik dengan manajemen publik dengan kebijakan publik bagaimana? Nah, administrasi publik itu adalah pemerintah, lembaga eksekutif, pemerintahan eksekutif, supaya sedangkan fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Esensi fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat, berfungsi menyelenggarakan seluruh urusan yang dibutuhkan, yang dipentingkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, supaya tindakan pemerintah, supaya menyelenggarakan pemerintah, penyediaan seluruh kepentingan publik itu bisa efisien efektif, digunakanlah manajemen publik. Nah, sedangkan kebijakan publik itu adalah tindakan gagasan-gagasan pemerintah yang merupakan refleksi daripada aspirasi masyarakat, maka itu dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu kebijakan publik supaya sukses harus digerakkan oleh manajemen. Nah, oleh sebab itu kebijakan publik itu bisa kita analogkan sebagai gagasan, pemikiran, otaknya, urat sarafnya pemerintah, organisasi. Supaya itu gagasan tersebut, guideline itu bisa berjalan dengan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu didorong dengan teori konsep manajemen. Nah, oleh sebab itu jelas di sini bahwa manajemen publik bukanlah kebijakan publik. Yes. Jadi kebijakan, kenapa? Karena kebijakan publik itu otaknya, gagasannya, otak-otaknya apa yang menggait lain pemerintahan itu berjalan, sedangkan manajemen itu yang mensukseskan supaya gagasan itu terrealisir dengan efisien efektif. Nah, itu kata kunci, sehingga saudara sekalian bisa mengambil kesimpulan administrasi publik apa, manajemen publik apa, kebijakan publik itu apa. Nah, dari penjelasan saya itu, saya kira itu saudara bisa memahami itu. Oleh sebab itu, maka itu sekedar review saja daripada kesimpulan pertemuan 1, 2, dan 3 kemarin. Pada pertemuan yang keempat ini, maka marilah kita sama-sama simak bersama. Silakan Anda pegang materi semuanya, kemudian saudara sekalian juga menyimak dengan baik berdasarkan bahan-bahan yang tersedia yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Pada pertemuan ini keempat ini adalah batasan manajemen publik. Ya, antara lain adalah manajemen itu instansi pemerintah.
tapi manajemen publik itu sesungguhnya adalah pemerintahan menjalankan dengan efisien efektif yang didorong dengan konsep dan teori manajemen. Nah, oleh sebab itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan interdisipliner. Pendekatannya adalah interdisipliner, yaitu bahwa manajemen publik itu atau penyelenggarakan pemerintahan itu dibantu oleh, pertama adalah ilmu politik, yang kedua adalah ilmu hukum, ketiga adalah ilmu ekonomi dan ilmu sosial budaya dan yang lain-lain. Yang paling pokok adalah ilmu politik. Bagaimana kekuasaan itu dijalankan untuk bisa kepentingan rakyat terpenuhi, rakyat senang, kemudian rakyat mendukung. Nah, itu hakikat daripada kajian-kajian ilmu politik. Kemudian ilmu hukum jelas bahwa tindakan pemerintah itu supaya bisa jalan, supaya tidak digugat oleh masyarakat, kemudian mampu menjalankan itu, kebijakan itu harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas adalah didasari oleh kajian ilmu hukum yang baik. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian dibantu oleh ilmu ekonomi. Yes, ilmu ekonomi itu membantu adalah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat, sandang, pangan, papan, dan semuanya kehidupan seluruh sektor itu supaya permintaan masyarakat terpenuhi. Pemerintah menyediakan supply and demand, itu adalah ilmu ekonomi. Nah, disitulah maka manajemen publik itu adalah merupakan ilmu interdisipliner. Saya kira itu. Kemudian di dalam perkembangannya itu bahwa supaya kebijakan publik itu bisa baik, berjalan dengan baik, maka perlu dimanage, dikendalikan dengan baik dengan menggunakan manajemen publik. Kesimpulannya bahwa otaknya kebijakan publik yang melaksanakan itu sukses di lapangan adalah manajemen publik. Nah, sesuai dengan gagasan kemarin itu dijelaskan bahwa ke depan itu manajemen publik itu bagaimana sih mengelola negara yang baik, yang efisien, efektif. Kemarin ada gagasan, ada pemikiran apakah pemerintah perlu secara totality, secara intensif, hadir detail itu mengurusi penyelenggaraan pemerintahan melayani rakyat. Ada pendapat yang kedua adalah pemikiran bahwa tidak harus seperti itu, pemerintah hanya sebagai watchdog saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintah nggak usah capek-capek, bukan karena capek-capek. Pemerintah cukup hanya sebagai pengendali, sebagai fasilitator, kemudian sebagai mandatori, kemudian sebagai pengarah. Nah, itu sedangkan yang menjalankan operasional itu adalah serahkan saja kepada swasta. Nah, ketiga pemikiran itulah nanti akan mewujudkan kepada manajemen publik baru atau ilmu-ilmu yang berkembang ke depan. Itu adalah New Public Management yang digagas oleh para pakar. David Osborne misalnya, ada good governance dan sebagainya, nanti akan kita pelajari di dalam rangka mendorong supaya penyelenggaraan pemerintahan efisien dan efektif ada pada manajemen publik. Kira-kira itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa manajemen publik itu adalah menggerakkan sumber-sumber daya manusia supaya efisien dan efektif, dengan supaya seluruhnya itu untuk kepentingan rakyat. Jika rakyat puas atas pelayanan pemerintah, maka pemerintah dipercaya, timbullah trust. Jika public trust tinggi, maka pemerintah itu akan legitimate. Nah, itu kira-kira teorinya itu. Nah, oleh sebab itu
menggambarkan tadi bahwa otaknya kebijakan publik, kemudian yang memproses sampai dengan mencapai tujuan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan itu adalah ruang lingkup manajemen publik. Nah, oleh sebab itu isu tantangan ke depan itu adalah privatisasi pelayanan, ada rasionalitas dan akuntabilitas, kemudian ada perencanaan dan kontrol, kemudian ada keuangan dan anggaran, dan kemudian ada produktivitas sumber daya manusia. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit saja bahwa privatisasi itu adalah pandangan David Boaz. The best government is the least government. Pemerintah hanya cukup mengarahkan saja sebagai watchdog saja. Pekerjaan operasional serahkan kepada swasta. Nah, misalnya sekarang kebutuhan pelayanan mengenai air bersih ternyata memang di DKI sudah diserahkan kepada swasta misalnya, dan juga listrik, juga telekomunikasi, kemudian transportasi dan bandar udara, jalan tol, nah itu diserahkan kepada swasta. Nah, inilah era privatisasi, dan ini kajian daripada manajemen publik baru atau New Public Management. Nah, nanti akan dipelopori oleh pakar yang namanya David Osborne yang dalam bukunya Reinventing Government. Nah, kemudian kaitannya dengan rasionalitas dan akuntabilitas, yes, bahwa organisasi manajemen itu adalah tindakan yang rasional. Karena apa? Terukur, dapat mudah dianalisa dan dapat dimonitor, dan ada tujuan yang kerangka yang jelas. Akuntabilitas sebagai sebuah organisasi publik otomatis adalah bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kira-kira itu. Kemudian perencanaan dan kontrol, yes, itu esensi daripada manajemen perencanaan. Nah, di dalam organisasi publik mencapai tujuan negara itu direfleksikan di dalam perencanaan, yaitu tercermin di dalam APBN, yaitu anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kemudian diawasi supaya APBN itu berjalan baik, dikontrol oleh siapa? Oleh DPR, oleh BPK, dan seterusnya. Kemudian, nah, keuangan dan anggaran itu adalah cermin daripada sebuah kegiatan organisasi yang harus dibuktikan atau disertai dengan angka-angka yang bersifat finansial. Nah, itu supaya apa? Supaya produktivitas manusia, seluruh sumber daya manusia seluruh rakyat Indonesia, human capital itu harus cerdas sesuai dengan tujuan negara. Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat Indonesia supaya memiliki impact yang tinggi, dan seterusnya. Kira-kira isu tantangan ke depan yang dihadapi oleh perkembangan manajemen publik itu seperti itu. Nah, kemudian ada three driver public sector reform. Nah, ini cukup panjang ya. Itu saya kira perlu nanti akan kita bahas tersendiri. Konsep ini bagus sekali ya. Sampai dengan ada dua juga nih. Di guru yang pertama adalah elemen governance as process interaction. Nah, kira-kira pada pertemuan keempat ini cukup sekian dulu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana manajemen publik itu berperan di dalam menghadapi tantangan isu-isu ke depan yang tadi telah disebutkan. Sejauh mana kajian manajemen publik itu bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Saya kira itu demikian pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan bisa saudara sekalian itu dipahami, kemudian bisa disimak dengan baik, maka akan kita teruskan kepada pertemuan yang kelima yang akan datang. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan saudara sehat selalu, bisa mengikuti perkuliahan ini selanjutnya. Terima kasih atas perhatian saudara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.